Ngomongin Indonesia itu memang sangat terkenal dengan kekayaan budayanya ya nggak sih? Dan juga pastinya memiliki warisan budaya yang beragam. Mulai dari batik, wayang, tarian, sampai ke keris. Bahkan yang lebih membanggakannya lagi, produksi dan penjualannya itu sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Jadi nggak usah diraguin lagi kualitasnya menurut aku. Dan kalau misalnya kita perhatikan, keris dengan warangkanya itu merupakan kesatuan harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Hai teman-teman milenial, ketemu lagi sama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Seperti biasa, bukan Items namanya kalau tidak menyajikan informasi-informasi yang pastinya menarik. Jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan menemani kalian dan aku sudah menyajikan topik yang menarik hari ini. Sama seperti episode-episode sebelumnya. Hari ini aku mau membahas tentang keris sebagai warisan budaya Indonesia. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin Indonesia itu memang sangat terkenal dengan kekayaan budayanya ya nggak sih? Dan juga pastinya memiliki warisan budaya yang beragam. Mulai dari batik, wayang, tarian, sampai ke keris. Makanya di episode kali ini aku mau bahas lebih spesifik tentang keris. Tapi sebenarnya apa sih keris itu? Jadi teman-teman, keris itu merupakan senjata tradisional, karya seni sekaligus benda budaya asli Indonesia. Dan kalian juga perlu tahu kalau keris ini tuh digunakan sebagai souvenir dalam acara KTT G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada November 2022 mendatang yang bertempat di Bali. Dan keris ini menjadi salah satu produk ekonomi kreatif unggulan masyarakat Desa Wisata Aik Tongtong yang ada di Madura, lebih tepatnya itu di Kota Madura. Dan keris disiapkan menjadi buah tangan atau souvenir bagi para pemimpin dunia yang akan hadir di acara G20 di Bali tahun 2022. Jadi siapapun yang nanti datang, pulangnya pasti akan membawa keris dari Indonesia. Dan ternyata nih, keris dijadikan souvenir di G20 karena memang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno hadir dan menyaksikan secara langsung proses pembuatan keris di Desa Aing Tongtong. Keris untuk buah tangan atau souvenir di G20 tahun 2022 dipesan sebanyak 20 buah menyesuaikan dengan jumlah negara yang mengikuti kegiatan G20. Hanya saja pihak Kemenparekraf meminta kepada para pembuat keris supaya menyesuaikan ukuran keris agar mudah dibawa ke luar negeri oleh para tamu undangan G20. Nah, tapi aku juga kemarin-kemarin bertanya-tanya sih, kenapa ya kok keris yang dijadikan souvenir? Tapi ternyata seperti yang kita tahu, keris itu kan memiliki keindahan seni serta nilai sejarah yang membekas pada produk seni kriya tersebut. Pasalnya, keris telah hadir sejak abad ke-19 dan menjadi senjata pamungkas para prajurit kala itu yang hingga kini keris masih terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Aing Tongtong. Sehingga keris dijadikan souvenir sebagai upaya memperkenalkan salah satu warisan budaya Indonesia di mata dunia. Jadi mungkin menurut aku ini sebagai salah satu cara secara tidak langsung untuk menyatakan ke dunia bahwa keris itu warisan budaya asli Indonesia loh. Supaya tidak ada lagi tuh negara-negara lain yang mengakui kepemilikan keris sebagai warisan budayanya. Tapi di sini yang timbul pertanyaan juga, kenapa milih pembuatan souvenir di Desa Aing Tongtong Sumeneb? Jadi karena memang Kabupaten Sumeneb pada tahun 2012 oleh Badan Khusus PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO itu diakui memiliki empu terbanyak di Asia Tenggara, di mana jumlahnya mencapai 524 orang. Dan Desa Wisata Aing Tongtong dianggap unik karena wisatanya yang berupa proses pembuatan keris hingga penjualan keris di Desa Aing Tongtong. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa Desa Wisata Keris Aing Tongtong masuk dalam 50 desa wisata terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia Terbaik. Jadi gak heran ya kenapa Desa Aing Tongtong ini dipilih sebagai salah satu desa penghasil keris yang akan digunakan sebagai souvenir KTT G20 di November 2020 nanti. Nah, terus di sini aku mau cerita juga nih tentang proses pembuatan keris. Karena pembuatan keris itu memang memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman, antara 1 hingga 6 bulan untuk satu keris. Dan hal tersebut pun tergantung dari ukuran dan motif yang dibentuk.
Untuk panjang keris sendiri di Pulau Madura normalnya itu sekitar 37 sampai 38 cm. Dan proses pembuatan keris sendiri mulai dari pemilihan besi, lalu penempaan, pembentukan bilah, terus juga kinata. Kinata tuh ukir besi kalau misalnya jenis kerisnya tuh keris ukir ya. Terus juga dari warangkanya, warangka itu pembuatan sarung keris yang terbuat dari kayu, hingga terakhir mewarangi atau campuran cairan arsenikum dengan air jeruk nipis yang dioleskan atau dicelupkan ke keris. Jadi prosesnya yang panjang karena memang semua itu dilakukan secara manual dengan tangan ya, jadi bukan otomatis secara mesin, makanya membutuhkan waktu dari 1 hingga 6 bulan. Nah terus tadi kan udah diproduksi, terus dijualnya tuh kemana aja sih? Jadi produk keris Sumeneb ini sudah diekspor hingga ke luar negeri guys, seperti Malaysia, Singapura, dan juga Taiwan. Dan nanti pemesanannya itu akan dibuat sesuai dengan pembelian atau request karena memang hanya orang-orang tertentu saja yang tertarik dan paham akan produk keris. Desa Wisata Ing Tong Tong sendiri memiliki galeri khusus keris yang menjadi ruang untuk menampilkan produk-produk keris. Di sana juga ditampilkan keris keris para leluhur yang telah berusia sekitar 300 tahun. Dan tidak hanya itu saja, galeri ini juga diperuntukkan sebagai tempat berkumpulnya para empu, kolektor hingga pemerhati keris. Dan yang menarik dari Desa Wisata Ing Tong Tong, di sana juga terdapat ritual pencucian keris dan ziarah kubur kepada leluhur empu yang disebut dengan penjamasan keris. Dan acara tersebut juga dimeriahkan dengan pesta rakyat yang menampilkan kesenian tradisional seperti saronen dan juga macopat. Wow, ternyata kita ngomongin keris tidak sesimpel itu ya teman-teman. Jadi keris itu prosesnya yang panjang, bukan hanya panjang waktunya tapi banyak juga nih step-step yang harus dilalui. Jadi aku rasa ya Kabupaten Sumeneb ini harusnya bangga memiliki keunggulan sendiri khususnya dalam produksi keris. Bahkan yang lebih membanggakannya lagi, produksi dan penjualannya itu sampai ke mancanegara, sampai ke luar negeri. Jadi nggak usah diraguin lagi kualitasnya menurut aku. Dan aku sih berharapnya sampai nanti mungkin 100, 200, 300 tahun ke depan pembuatan keris ini masih manual. Kenapa? Karena menurut aku prosesnya yang manual, produksinya yang manual yang dibuat oleh satu orang tuh justru menggambarkan identitas sendiri untuk keris itu sendiri. Jadi menggambarkan keunggulan tersendiri bagi keris gitu ya, ada nilai tersendiri, apalagi ini merupakan salah satu seni di Indonesia. Tapi kalau biasanya ngomongin keris ya, kalau aku tuh keluarga aku tuh biasanya keris kayak kakek aku, buyut aku tuh biasanya keris tuh udah nggak dipakai sebagai alat, sebagai senjata lagi, tapi justru banyak juga yang digunakan sebagai pajangan karena kadang-kadang untuk rumah-rumah tertentu yang mungkin konsepnya itu agak-agak vintage gitu ya, agak-agak jadul, biasanya keris itu dipajang di dinding yang nggak sih, kayak digantung sebagai bentuk seni gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai senjata lagi. Mungkin ada pergeseran fungsi keris lagi nih dari zaman dulu yang untuk senjata sampai ke sekarang ini mungkin dilihat secara sepatunya itu sebagai art. Gitu teman-teman, jadi nggak ada salahnya juga kita sebagai generasi milenial mungkin penasaran ingin belajar lebih tentang keris mulai dari proses pembuatannya sampai ke penjualannya. Tapi tenang aja, masih banyak informasi lagi dan juga fakta-fakta penting tentang keris di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen tahu jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, masih bersama aku Putri Andriana di Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan aku masih mau kasih tahu, masih pengen tahu jelasin informasi-informasi tentang warisan budaya keris di Indonesia. Jadi kan tadi di segmen awal kita udah sedikit membahas mengenai keris yang dijadikan souvenir dalam acara KTT G20 yang diadakan di Indonesia nanti November 2020. Tapi ternyata di sini banyak juga orang-orang luar negeri yang menyimpan keris Indonesia. Jadi emang kalau kita ngomongin para leluhur kita itu meninggalkan berbagai macam warisan budaya, salah satunya keris. Dan di Indonesia ada berbagai macam keris, mulai dari keris Bali sampai ke keris Jawa. Dan tidak hanya populer di kalangan masyarakat Indonesia, tapi senjata tradisional ini juga telah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya. Bahkan menurut UNESCO, keris mengandung 3 nilai estetika yang terdiri dari dapur, pamor, dan juga tangguh. Dapur sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang digunakan untuk menyebut model atau bentuk keris. Sementara pamor adalah sebuah pola dekorasi pada bilah yang muncul dari kombinasi logam yang berbeda sebagai konsekuensi dari tempa lipat. Sedangkan tangguh merupakan sebuah istilah yang jika ditambahkan awalan pe dan
dan akhiran an menjadi penangguhan yang berarti asal-usul dan estimasi usia sebuah keris itu sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin pengaruh dan fungsi keris pada masyarakat. Jadi sejak dulu, keris digunakan sebagai senjata, alat pusaka, objek spiritual, serta aksesoris untuk pakaian adat. Seringkali keris juga dianggap memiliki kekuatan magic gitu atau kekuatan magis. Nah, maka hingga saat ini masih banyak masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Tapi selain itu, keris juga diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Bahkan alat ini juga dapat menghindarkan serangan wabah penyakit, malapetaka dan juga hama tanaman. Bahkan sebagian orang juga percaya bahwa keris bisa menyingkirkan atau menangkal gangguan makhluk halus. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau kita ngomongin dari segi magisnya itu kan tergantung kepercayaan orang masing-masing. Memang sih ada beberapa orang tuh yang percaya bahkan membahas kalau misalnya wah keris ini ada isinya nih katanya fungsinya buat ini. Tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya kan. Yang penting kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang positif aja. Nah, terlepas dari sisi magisnya ternyata ada beberapa fungsi lain keris bagi masyarakat Indonesia khususnya. Yang pertama, keris pada masa lampau digunakan sebagai senjata tradisional dan di zaman kerajaan setiap prajurit membawa keris yang diselipkan di pinggang. Dan sebagai senjata pokok dalam berperang, keris bisa ditemukan di kisah Ken Arok, Amangkurat II, dan lain-lain. Keris juga sering digunakan oleh pahlawan seperti Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, dan sebagainya. Jadi fungsi utamanya itu memang dulunya digunakan sebagai senjata teman-teman. Tapi selain itu, fungsi keduanya, keris ini bisa sebagai benda pusaka warisan nenek moyang. Alasan ini membuat keris dibuat dan disimpan dengan sangat hati-hati dan juga keris banyak disimpan di museum atau keraton seperti Surakarta dan Yogyakarta. Terus fungsi selanjutnya yang ketiga, keris juga menjadi lambang atau simbol terutama bagi warga daerah Jawa. Di mana simbol atau lambang ini berupa lukisan, perkataan, lencana, dan lainnya yang mengandung arti tertentu. Simbol keris diantaranya untuk menyatakan legitimasi jabatan atau kekuasaan, lambang status, identitas, serta falsafah masyarakat Jawa. Jadi fungsi lain dari senjata itu bisa juga sebagai simbol atau lambang ya, mewakili sebuah daerah. Terus selanjutnya fungsi yang keempat, keris juga menjadi alat perlengkapan berbagai aktivitas. Misalnya perlengkapan pertunjukan wayang. Terus juga biasa digunakan perlengkapan upacara bersih desa, perlengkapan pakaian adat, dan masih banyak perlengkapan acara lainnya. Terus selanjutnya yang terakhir, fungsi keris sebagai benda seni. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, keris dengan warangkanya itu merupakan kesatuan harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Nah, berbagai fungsi tadi tentunya mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan spiritualitas masyarakat yang menganut kepercayaan tertentu. Tapi di sisi lain, keris yang berasal dari Jawa menjadi simbol pelestarian budaya Nusantara yang harus dimiliki setiap individu. Nah, itu kan tadi fungsi-fungsi keris ya. Sekarang aku mau bahas perkembangan fungsi senjata keris. Zaman dulu, keris itu kan difungsikan sebagai senjata perang atau senjata untuk memusnahkan seseorang. Tapi kalian pernah nggak sih ngedenger cerita keris Empu Gandring yang digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung? Nah, kalau misalnya kalian tahu, seperti itulah fungsinya di masa lalu. Tapi selain itu, senjata ini juga digunakan sebagai sesembahan atau sesajian dan upacara ritual. Senjata ini juga bisa menjadi simbol kebesaran para raja atau pemimpin terdahulu. Tapi seiring berkembangnya zaman, fungsi pusaka ini semakin diperhalus, di mana pusaka ini tidak lagi digunakan sebagai senjata perang atau alat membunuh. Tapi meskipun saat ini sebagian orang masih menyimpan keris yang dianggap sakral dan goib dari leluhur mereka, namun banyak juga orang pada zaman sekarang yang menggunakan pusaka ini sebagai simpanan atau pajangan. Dan dalam budaya Jawa, keris masih digunakan sebagai pelengkap biskap busana khas Jawa yang biasanya digunakan dalam acara-acara resmi atau sebagai kostum pengantin pria dalam adat Jawa. Dan benda ini biasanya diletakkan di belakang atau di punggung biasanya ditaruhnya. Tapi biasanya kalau di Kalimantan, Sumatera, dan wilayah bagian Asia Tenggara seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia itu digunakan dalam upacara-upacara ritual kebesaran. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin fungsi keris zaman dulu dan zaman sekarang itu udah bergeser, tergantung gimana point of view kita. Apakah masih sebagai alat senjata, tapi kan zaman sekarang udah nggak ada perang-perang ya, jadi kayaknya udah nggak
nggak pas gitu kalau misalnya kita bilang fungsi keris itu sebagai senjata. Tapi kalau kita bilang sebagai warisan budaya leluhur dan untuk kegiatan-kegiatan tertentu itu aku setuju. Nah, terus nih aku mau bahas tentang keunikan di balik gagahnya keris. Karena emang kalau kita ngeliat keris tuh kayaknya gagah banget gitu ya. Apalagi kalau ngeliat cowok udah pakai baju adat, pakai keris, aduh kayaknya cucok. Tapi ternyata ada keunikan di balik gagahnya keris, teman-teman. Yang pertama, dulu tuh bentuk awal keris tuh ternyata lurus. Memang kalau sekarang itu kita mengenal keris identik dengan bentuk yang bergelombang. Tapi ternyata awalnya tuh justru malah lurus. Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, banyak juga bentuk keris yang berubah menjadi zigzag. Terus selanjutnya ternyata faktanya setiap keris itu memiliki nama. Bukan hanya manusia atau hewan peliharaan yang memiliki nama, ternyata setiap keris juga memiliki nama. Contohnya nama keris yang populer yaitu keris Empu Gandring. Terus ada juga keris Kiai Setan Kober, terus ada keris Nagasara dan Sabuk Inten, Taming Sari dan masih banyak nama lainnya. Jadi masing-masing mungkin dikasih namanya juga ada filosofi tertentu ya. Jadi bukan hanya asal dikasih nama A, B, C, tapi pasti ada histori di belakangnya. Terus ya teman-teman, faktanya posisi penempatan keris itu berbeda di setiap daerah. Karena tiap-tiap daerah memiliki perbedaan perihal posisi peletakan keris ketika digunakan. Kalau di Jawa pada masa perang itu keris diletakkan di pinggang bagian depan. Yang mana menandakan bahwa pemilik keris tersebut siap untuk berperang atau bertarung dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Lain halnya dengan daerah Sumatera dan Kalimantan, keris diletakkan di pinggang bagian depan ketika dalam upacara kebesaran. Mungkin kalau yang Jawa itu kan memang tujuannya untuk perang gitu ya, jadi posisinya juga harus disesuaikan supaya memudahkan melawan musuh. Tapi kalau misalnya Kalimantan dan lain-lain mungkin tujuannya untuk menghadiri acara-acara kebesaran tertentu saja. Terus ternyata teman-teman, keris itu masuk daftar senjata di game Shadow Fight. Jadi Shadow Fight itu adalah game populer berbasis Android yang diciptakan oleh perusahaan pengembang game asal Rusia yaitu Neki. Dan di dalam game tersebut, keris hadir sebagai salah satu senjata yang bisa digunakan oleh player dalam memainkan game ini. Ini menandakan kalau misalnya keris ini sudah dikenal sampai ke mancanegara. Terus ternyata keris juga pernah muncul di film asing. Jadi selain muncul di game yang tadi aku sebutin, keris juga beberapa kali muncul di film asing. Contoh beberapa film yang menampilkan keris dalam berbagai scene-nya, ada Shanghai Knight, ada Idle Hand dan juga The King. Nah, terus selanjutnya fakta lainnya yaitu ada orang luar negeri yang mengkoleksi 300 buah keris, yaitu Mark Peters. Ini merupakan pria berkeluarga negaraan Belgia yang sangat mengagumi dan mencintai keris. Hal tersebut dibuktikan terhadap kecintaannya terhadap keris, yaitu memiliki koleksi keris sebanyak 300 buah. Wow, 300 buah loh. Menurut aku ya, bahkan belum tentu ada orang Indonesia yang edik itu dengan keris sampai mengkoleksi 300 buah. Dan Mark edik tadi itu dia berhasil menyimpan 300 keris, mungkin juga dari lokasi yang berbeda-beda dan pasti dibelinya juga dengan timing yang berbeda-beda. Nah itu teman-teman ya, mungkin banyak yang belum tahu tentang fakta unik dari keris. Kita sih tahu ya, keris itu warisan budaya Indonesia, bentuknya seperti apa, fungsinya apa, tapi banyak yang nggak tahu ternyata fakta-fakta unik tadi. Dan itu merupakan informasi penting yang harus teman-teman tahu, apalagi kita generasi milenial, supaya menambah pengetahuan kita menjadi lebih luas lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, masih bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan kalau teman-teman ingat tadi kan di segmen 1 aku sempat nyinggung dikit tuh ya, ternyata salah satu ritual yang ada di Indonesia yaitu adalah pencucian keris. Tapi ternyata pencucian keris itu bukan cuma hanya satu ritual, ada beberapa ritual pencucian keris yang ada di Indonesia. Dan di sini aku udah cari informasi, udah aku kumpulin dan udah aku rangkum buat teman-teman. Nih yang pertama, ada ritual yang namanya jamasan keris. Tradisi ritual turun-temurun saat di satu Muharram yang ada di daerah Jawa, yaitu adalah tradisi jamasan keris ini. Di mana setiap satu suro rutin melakukan ritual jamas atau pembersihan terhadap pusaka Keraton Sumenep. Di mana jamas keris itu diyakini mampu mengembalikan kekuatan pusaka tersebut.
tersebut. Saat dilakukan penjamasan, tentu ada mantra-mantra khusus yang dibaca oleh para leluhur setempat. Dan prosesi jamas ini rutin dilakukan untuk keris atau pusaka keraton, serta keris milik masyarakat lainnya. Setelah keris selesai dijamas, kemudian dikirap dan dikembalikan lagi ke keraton sebagai bentuk penghormatan. Prosesi jamasan keris ini diawali dengan pengumpulan air dari 7 sumur kuno pada tanggal 1 Muharram. Dan air sumur kuno itu ada di berbagai tempat, di mana air tersebut kemudian dicampur dengan kembang 7 rupa. Makna dari 7 itu melambangkan kehidupan, misalnya 7 langit, 7 bumi, dan juga 7 masa. Selain itu ada pengharum yang sengaja diambilkan dari Keraton Sumenep, yaitu dupa atau kemenyan keraton. Dan proses pelaksanaan jamasan keris atau pusaka lainnya juga dilakukan pada 7 suro yang merupakan perlambangan kehidupan manusia. Ritual jamas keris dianggap selesai dan sah ditandai dengan topak lobar, di mana topak lobar ini adalah ketupat yang dianyam sedemikian rupa dan terlepas saat bagian ujung dan pangkalnya ditarik. Isi dari ketupat itu merupakan beras warna kuning. Jadi ada tradisi-tradisi lainnya bahkan sampai ke pasca pencucian ya teman-teman. Terus ritual lainnya ada Masosor Manurung. Ini merupakan ritual pencucian keris yang dilakukan oleh Kerajaan Mamuju. Keris pusaka yang dibersihkan dalam upacara tersebut berasal dari Kerajaan Badung di Bali dan rangkaian tradisi tersebut dilakukan setiap 2 tahun sekali. Ritual Masosor Manurung tidak hanya dilakukan oleh orang Mamuju namun juga oleh masyarakat Bali yang tinggal di lokasi tersebut dengan ritual khas dari Bali. Tradisi Masosor Manurung sendiri dipercaya memiliki kesaktian yang dapat memberikan berkat pada masyarakat. Mulanya tradisi tersebut dilakukan saat masyarakat Mamuju mengalami masa sulit yaitu kekeringan. Setelah melakukan pembersihan, air hasil cuci keris tersebut dicoba untuk disebar ke kebun, sawah dan juga laut. Di mana penyebaran air tersebut akhirnya meredakan kekeringan yang terjadi pada rakyat setempat. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, ada 2 ritual untuk pencucian keris. Tapi di sini aku tuh bisa nyimpulin kalau pencucian keris yang dimaksud itu bukan pencucian untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam keris, tapi sebenarnya tujuannya adalah untuk pembersihan dalam kerisnya gitu. Gimana ya ngomongnya? Jadi kan memang ada beberapa masyarakat di daerah tertentu yang memiliki kepercayaan sendiri. Salah satunya menganggap bahwa keris ini adalah titipan leluhur. Jadi ada nilai-nilai yang harus dipertahankan dan juga ada isinya katanya sih gitu ya. Makanya ritual pencucian ini dilakukan bukan mencuci untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kerisnya, tapi sebenarnya untuk mensucikan kembali kerisnya katanya sih gitu. Cuman balik lagi mungkin sesuai tergantung dengan daerah-daerahnya ya. Mungkin di Jawa itu seperti apa ritualnya, di Kabupaten Sumenep tadi ya, terus di Kalimantan itu seperti apa. Jadi masing-masing memiliki ritual yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya kita nggak ada salahnya sih sebagai generasi milenial. Mungkin kita belum ada kesempatan untuk melakukan ritual secara langsung, tapi nggak ada salahnya juga kita cari informasi-informasi, siapa tahu bisa kita ambil nilai positifnya itu seperti apa. Cuman di sini aku tidak memaksakan untuk teman-teman dan juga aku harus memiliki kepercayaan yang sama nih mungkin dengan masyarakat Kabupaten Sumenep dan masyarakat-masyarakat lainnya yang melakukan ritual, tapi setidaknya kita memiliki visi yang sama, yaitu melestarikan warisan budaya Indonesia. Karena kalau ngomongin keris itu apalagi sebentar lagi akan dijadikan souvenir dalam acara KTT G20. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah memperkenalkan keris ke dunia nih. Nah kalau misalnya bukan kita, siapa lagi yang melestarikan keris-keris di Indonesia? Jadi nggak ada salahnya kita belajar. Atau mungkin kalau teman-teman punya informasi yang lebih dalam lagi dari yang tadi aku jelasin tentang ritual pencucian keris, tentang asal-asal keris, itu teman-teman boleh banget sharing. Teman-teman bisa ikutan komen di kolom komentar. Jadi buat yang lain yang nonton yang belum tahu juga jadi sama-sama tahu gitu kan. Karena kalau kita ngomongin keris tuh pasti daerah-daerah di luar yang kota gitu ya. Mungkin karena kayaknya kalau masyarakat kota sekarang tuh habitnya udah agak bergeser nih, udah nggak terlalu concern dengan warisan-warisan budaya. Padahal penting juga ya, tapi sekarang juga ada sosial media yang bisa gampang kita reach. Jadi nggak ada salahnya juga kita saling nge-share informasi tentang warisan budaya di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya keris aja ya, tapi warisan budaya Indonesia lainnya kayak tadi ada kain, ada tarian tradisional, ada lagu-lagu juga. Jadi memang di sini aku ngajak teman-teman untuk turut melestarikan. Tapi aku sendiri sebenarnya
ada sedikit terasa penasaran gitu ya dengan ritual-ritual pencucian keris. Karena kalau dari yang aku jelasin tadi itu cukup panjang ya. Bahkan kita tuh airnya tidak bisa sembarangan air. Kita harus ngambil dari 7 sumur kuno yang berbeda-beda gitu ya. Lokasinya juga pasti berbeda-beda. Coba bayangin, apakah masih 100-200 tahun ke depan sumur kuno itu masih terawat ya kan? Karena udah geser generasi nih, takutnya udah lebih cuek ya kan. Aku sih berharapnya supaya tetap dilestarikan ya. Jadi ritual-ritual ini itu bisa terus dijalankan sampai 200-300 tahun ke depan. Dan aku sendiri sebenarnya agak sedikit penasaran, pengen mungkin ya kalau ada kesempatan misalnya kita lagi liburan ke Kabupaten Sumeneb atau teman-teman yang kampungnya di Kabupaten Sumeneb, meskipun kita sebelumnya nggak pernah ikut ritual, tapi nggak ada salahnya kita terjun langsung ngelihat seperti apa sih ritualnya. Jadi setidaknya kita kegambar bukan hanya secara tulisan aja. Aduh, aku udah ngoceh panjang lebar karena ternyata seru banget ya, padahal kita cuma ngomongin keris gitu ya, satu warisan budaya, tapi ternyata banyak banget informasi yang bisa kita gali dan aku sendiri sebagai milenial masih banyak belum tahu. Jadi aku juga masih butuh bantuan teman-teman nih yang mau share informasi balik ke aku tentang warisan budaya di Indonesia. Dan gak berasa sudah di penghujung acara, aku mau pamit undur diri dulu karena aku mau break sedikit ya kan, aku mau break sebentar nih, mau minum-minum dan makan-makan juga gitu kan, karena aku udah ngejelasin kurang lebih 30 menit di depan kalian. Nah, sekali lagi terima kasih teman-teman, jangan bosan-bosan nontonin Items karena nanti bakal ketemu aku lagi di episode Items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you teman-teman.